Ibu, bapak, ibu yang saya hormati, ini kajian sholawat yang luar biasa. Malaikat, kalau untuk masalah sholawat, kata malaikat, aku masih bisa menghitung jumlah gunung yang berada di bumi pertiwi ini. Aku masih bisa menghitung tumbuh-tumbuhan yang berada di alam semesta. Aku masih bisa menghitung, katanya, bintang-bintang yang berada di langit. Aku masih bisa menghitung air hujan yang turun ke muka bumi ini. Tapi ada yang saya tidak bisa untuk menghitungnya. Gitu. Kata Nabi, apa yang kau tidak bisa hitung? Kata malaikat, saya tidak bisa menghitung pahala sholawat. Tidak bisa menghitung berapa jumlah pahala daripada bersolawat. Maka daripada itu, ini kajian dijadikan satu narasumber, dijadikan satu suruh, dijadikan pengajian, dijadikan jimat. Itu membaca berjanji, membaca maulid tiba, maulid simtuduror, dan maulid berjanji. Ini tiada lain dan tiada bukan, pahalanya malaikat tidak bisa menghitung. Yang bisa menghitung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya pahala bersolawat. Jangankan manusia, kita, gitu, Allah pun untuk sholawat ini beliau bersolawat. Malaikat pun bersolawat. Maka di sini, hei orang-orang yang beriman, maka harus bersolawat. Dan tidak dihei untuk orang-orang yang tidak beriman, khusus orang-orang yang yakin, yang percaya akan keunggulan keajaiban daripada bersolawat. Maka hakikatnya kita selaku umat yang beriman dan mengakui bahwa Rasulullah SAW ini adalah pemimpin umat, pemandu, membawa selamat, maka kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah pun bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, gitu, yusholluna, semuanya bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Maka disuruhlah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Ya. Shollu, bersalawatlah kamu, baca salawatlah kamu, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan keselamatan untuknya, alaihi wasallimu. Maka kita gemor-gemorkan sholawat. Untuk apa bersolawat? Ini sholawat adalah yang amat sangat luar biasa, dan pahalanya langsung Allah yang menerima. Segala sesuatu yang kita hajatkan, segala sesuatu yang kita panjatkan dengan doa, kalau ujungnya tidak kita bersolawat, atau pertengahannya tidak bersolawat, atau awalnya tidak bersolawat, ini jelas ditolak. Ditolak alias tidak diterima. Makanya segala sesuatu hajat kita
ingin diterima, maka bersalawatlah kamu. Cerita sedikit mengenai Nabiullah Musa alaihissalam. Tahu Nabi Musa? Nabi Musa tahu? Tahu di mana? Nabi Musa alaihissalam ini ketika dia mau melawan daripada penyihir penjaga kerajaan Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu. Dari mana? Itu Fir'aun, ya, yang jelas raja yang tolim, raja yang gagah perkasa, raja yang adikuasa kekuasaannya, bala tentaranya, kekayaannya, king of the king, ya. Jadi dia itu sudah mengakui Tuhan, ya, udah melampaui batas, jadi udah sangat amat sombong, sehingga itu Allah menurunkan Nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika datang Nabi Musa untuk mengimankan kembali, memperingati daripada Nabi Musa itu, wahai Fir'aun, kembalilah kepada ajaran Tuhanmu. Allah itu adalah Ahad, lam yalid wa lam yulad. Tapi Fir'aun, aku juga adalah Allah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Contohnya bahwa tahanan yang berada di penjara. Nih yang satu sama saya, potong albojo dipotong, mati itu, mati. Aku bisa mematikan. Yang satu lagi ini tolong dihidupkan. Masya Allah. Bagilah, oh iya betul, bilang Tuhan saya. Karena apa? Dikuasa seperti itu, lo aku dibunuh. So, betulkah saya Tuhan? Oh betul. Fir'aun itu yang mulia, Tuhan alam semesta. Masya Allah. Ini udah pemurtadan dan pemusyrikan. Dan ketika itu datanglah seorang nabi untuk memperingatkan Nabi Musa alaihi. Datanglah kepada beliau, wahai Fir'aun, kembalilah kau kepada Tuhanmu, jangan kau sampai memerangi daripada Tuhan. Lu sebenarnya sok Tuhan mana itu mana? Siapa Tuhanmu? Allah Rabbul Alamin. Allah berpimpin daripada seluruh alam semesta. Bawa Tuhanmu, sok diadulah dengan penyihir-penyihir yang berada di istana Fir'aun. Ketika dia itu mau berperang dengan Nabi Musa, disaksikan dengan semua tentaranya. Jadi Nabi Musa dikasih itu bola-bola kecil, tongkat-tongkat dari para penyihir menjadi bola. Ketika Nabi Musa bingung, yang lain sudah jadi ular, ini apa perintahnya? Maka dia diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Ketika melemparkan tongkatnya, mau tongkatnya terjadi? Terjadi gitu. Maka daripada itu, kata malaikat Jibril, kamu harus berbicara kepada Sayyidul Wujud. Jadi asbabul nujul daripada alam semesta ini yaitu dengan Sayyidul Wujud. Siapa Sayyidul Wujud itu? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kau bersolawatlah dulu. Maka dia sallallahu ala Muhammad, maka terjadilah itu tongkatnya menjadi ular besar dan memakan daripada ular-ular kecil. Mobilion dah sudah Fir'aun ceritanya. Coba setelah itu kejadiannya, Fir'aun pun, apakah kamu mau
ikut dengan Tuhanku atau kamu akan tetap ingkar dengan Tuhanku. Ini belum seberapa, sudah kita langsung genderang perang. Kamu berapa tentaranya, kita beradu di medan laga. Setelah itu barulah ada yang percaya kepada Firaun, ada yang percaya juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuman ya antara naon ya Nabi Musa duit boga, pakaian berjumpang sampi, boga kekuatan tongkat bungkul, mata tiburan tempat tiburan. Bersyukur tidak banyak yang mengikuti daripada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu langsunglah pengikut Nabi Musa dibawa dan dikejar-kejar dengan tentara Firaun. Sampailah di sungai Nil, sungai merah itu ya. Sungai laut merah. Sungai mah kecil ya, laut. Datang dikejar-kejar dan ketika sudah dalam pinggir pantai, gitu, dia bingung juga, ya udah kemana lagi yang harus kita kejar, harus kita menepi. Maka daripada itu diperintahkan lagi oleh Allah untuk memukul tongkatnya. Ketika dipukul tidak berubah. Kenapa? Ada apa? Nah, laut itu belah. Daun malaikat, gitu. Kata malaikat Jibril, ini harus bersolawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Baru dia pukulkan tongkatnya dan lalu menjadi belah. Maka masuklah semua pengikut daripada Nabi Musa sampai akhir ujung laut tersebut dan disusul dengan apa? Tentara Firaun. Sehingga akhir ceritanya itu dipukulkan lagi tongkatnya dan semua bala tentara Firaun beserta rajanya tenggelam di laut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Saya percaya kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Saya percaya kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Tapi sudah tidak ada lagi taubat. Karena di sana itu sudah akhir daripada cerita yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita sombong. Kayak Firaun punya kekayaan sombong. Tadi nananya cerita tangga ini nama tenanya. Dan semoga mulia, semoga motor Al-Hamid Davidson. Jadi tenanya naliwat. Ini jangan seperti ini. Karena kesombongan itu adalah miliknya Firaun dan syaitan. Syaitan juga diusir di surga karena kesombongannya. Maka janganlah kita sombong dan banyak-banyaklah kita bersolawat. Maka dengan solawat segala apa yang kita hajatkan, segala apa yang kita cita-citakan akan cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatul uzma di dunia dan di akhirat. Rasulullah sangat amat cinta kepada kita. Kata Rasul, saya sangat mencintai mereka yang tidak kenal dengan saya, yang kenal dengan ceritanya saya, tapi mereka sangat amat mendambakan saya. Beda dengan sahabat. Sahabat kan ketemu dengan kanjeng Nabi. Kalau kita tidak ketemu, nah ini adalah jemaah umatnya Rasulullah yang sangat amat dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sama kita, begitu pun kita itu sama beliau. Karena apa? Karena benar-benar beliau itu sangat-sangat sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita yang dirindukan ini adalah yang awal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah menjanjikan orang yang sering bersolawat, jaminannya adalah surga bighairi hisab, tidak ada lagi hisabannya. Jadi perketatlah bersolawat siang, malam, dan sore hari. Jangan sampai kita lalai untuk bersolawat. 1000
sekali, sehari 1000, bisa nggak? Bisa, yang pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bahwa kaki muka sancar beres kita saya. Insya Allah apa yang ibu hajatkan, apa yang ibu ucapkan semuanya mengandung arti dan itu adalah ucapan pasti. Ya, ibu dengan bisnis, ini bisnisnya akan lancar, jualannya akan lancar, terus kita mengajar pun akan cepat, orang itu pintar, gitu. Karena apa? Berkah daripada sholawat. Maka itu naonan. Ini versi yang mengarang adalah Maulid Berjanji. Ada lagi nanti versi daripada Maulid Simtuduron. Pengarangnya adalah Habib Anis Al-Habsyi. Ada lagi pengarangnya lagi kitab ini adalah Maulid Tiba, gitu. Nanti kita kaji. Oh iya versi Maulid Tiba, iya versi Maulid Simtuduron, ini Maulid Berjanji. Jadi kita mengenal isi daripada kandungan ini adalah menceritakan sejarah singkat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal, tak sayang, tak cinta. Kalau kita tidak bercerita tentang sejarah-sejarah beliau, mana mungkin kita kenal. Maka inilah pengenalan kita kepada Rasul yang kita sanjung, Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya kaum haji, umumnya kaum dikasih sekalian. Amin. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi shalawatika wa salamatika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah minal ahya'i marjukin. Ij'alna ya Allah minal ahya'i marjukin. Ij'alna ya Allah minal ahya'i marjukin. Jadikan Nabi sadayana ya Allah, harus selalu dikasih, harus selalu dirizki Allah subhanahu wa ta'ala, harus selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, harus selalu dirasa, dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kita kami yang soleh-solehah. Jadikan ya Allah rezeki yang kami dapatkan adalah rezeki yang halal dari yang baik. Jadikan ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kami sebelum kami melihat amal kami yang terbaik dan surga untuk kami semuanya. Ya Allah, bimbinglah kami untuk jalan menuju surgamu. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mendapatkan ampunanmu. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mendapatkan petunjukmu dan kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah.